analis SDM aparatur Ibu Hoji, analis kepegawaian terampil Ibu Jenny, serta rekan-rekan CPNS Formasi 2021 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga di siang yang berbahagia ini kita dapat bersua bersama secara daring dalam acara pengarahan pemberkasan CPNS Formasi tahun 2021. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang sangat kami banggakan, mengawali acara pada siang hari ini, kami persilakan kepada analis kepegawaian ahli muda, Ibu Mirsa Nurul Halila STMM, untuk menyampaikan materi pemberkasan CPNS Formasi tahun 2021. Pada beliau, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mbak Eki. Jadi nanti Mbak Eki ini juga akan membantu dalam proses pengusulan NIP CPNS bagi rekan-rekan sekalian. Nanti juga dibantu dengan tadi ada Mbak Retno, Mbak Jenny, dan Mbak Hoji. Baik, rekan-rekan sekalian, ini walaupun siang mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ini. Saya menyebutnya Bapak Ibu atau apa ya? Yang jelas ini usianya di bawah saya semua ini. Rekan-rekan sekalian untuk mengikuti penjelasan terkait persiapan dalam rangka pengusulan NIP CPNS bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, rekan-rekan sekalian di sini sudah mencapai di tahap ini, tahap lulus seleksi, dan ini butuh perjuangan yang luar biasa ya dari Bapak Ibu sekalian. Cek. Sudah jelas suara saya? Mungkin ada yang bisa komentar di chat. Oke, terima kasih. Baik, untuk pemberkasan NIP ini sesuai dengan yang kita sampaikan di surat pengumuman kami, ini ada beberapa kelengkapan dokumen yang memang harus segera disiapkan oleh rekan-rekan sekalian di sini, dan kami mohon untuk bisa benar-benar diperhatikan persyaratan tersebut, karena jika nanti ada kelengkapan yang kurang atau mungkin tidak sesuai dan sebagainya, itu akan bisa berpengaruh terhadap kelulusan rekan-rekan sekalian. Untuk dokumen yang harus dipersiapkan sebagaimana sudah ada di surat tersebut, dan nantinya harus disampaikan melalui SSC ASN dalam jangka waktu yang terbatas. Kami sampaikan di sini, mohon maaf ada ralat tanggal. Jadi untuk pengisian DRH dan pengumpulan atau upload ya, pengunggahan dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan usulan NIP CPNS tersebut, itu di surat pengumuman kami itu kami sampaikan tanggal 7 sampai dengan tanggal 21. Namun ini ada info terbaru dari BKN bahwa untuk berkas atau dokumen tersebut ini paling lambat diterima tanggal 18. Jadi tanggal 18 itu terakhir untuk bisa melakukan upload dokumen.
Ya, mungkin langsung saja ya, Mbak Jenny bisa di share screen. Sudah terlihat ya di layar rekan-rekan sekalian. Lanjut, Mbak Jenny. Oke. Mungkin saya aja yang share screen, mungkin Jenny, tak tolong. Baik, saya lanjutkan ya. Ini dasar pengumuman kemarin terkait hasil seleksi pengadaan CPNS. Jadi selama masa sanggah kemarin tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember ada 2 orang yang menyanggah, namun sanggahannya berdasarkan hasil keputusan panitia ini ditolak. Jadi akhirnya yang dinyatakan lulus adalah sesuai dengan pengumuman yang sebelumnya. Jadi ada 109 peserta yang dinyatakan lulus. Kemudian next deh. Dari total 109 peserta tersebut nantinya dijadwalkan untuk melakukan pemberkasan, yaitu seharusnya tanggal 4 Januari ini sudah mulai sampai dengan tanggal 18 Januari. Namun kemarin ada sedikit error sistem, makanya kemarin tidak kami sampaikan untuk mengisi DRH dan melakukan pemberkasan karena tanggal 4 dan 5 kemarin di sisi peserta ini kami cek kemarin masih belum bisa melakukan entry data. Jadi baru bisa hasil koordinasi kami laporkan bahwa masih ada error sistem dan baru terselesaikan hari ini. Jadi untuk entry data di SSCASN sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Jadi mohon nanti bisa masuk ke akun SSCN masing-masing untuk bisa mulai melakukan entry DRH. Apa DRH itu? DRH itu daftar riwayat hidup. Jadi data atau biodatanya rekan-rekan sekalian di sini silakan dimasukkan melalui SSCASN dan dibatasi sampai tanggal 18 Januari. Nah, nanti silakan dicek ya rekan-rekan sekalian di sini masuk ke akunnya masing-masing. Jika masih ada kesulitan atau mungkin tidak muncul tombol untuk pengisian DRH, jadi mohon untuk segera disampaikan ke kami ya. Jadi monggo melalui kontak di Telegram ya, mungkin ke salah satu admin aja ya, bisa ke saya atau ke Mbak Jenny, Mbak Eki, Mbak Retno atau Mbak Hoji. Nanti segera dilaporkan karena khawatirnya nanti akan ada error sistem dan mohon bersabar ya karena memang kadang beberapa saat ini ada itu tadi ada error sistem yang kadang tidak bisa lanjut atau mungkin tampilannya kayak
kayak apa namanya ya, tidak sesuai gitu ya. Yaitu jangan khawatir gitu ya, dicoba di log out lagi, refresh lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan masih tetap sama, tidak apa namanya, tidak ada perubahan, mungkin bisa segera lapor ke kami. Lanjut, Di. Nah, yang harus disiapkan di sini sesuai dengan yang kita sampaikan melalui surat pengumuman, yaitu surat lamaran. Namun di sini untuk lamaran ini sudah pernah ya disampaikan ke kami. Jadi kemungkinan surat lamaran itu sudah ada. Jadi tidak perlu mengupload ulang. Tapi silakan dicek kembali di akun SSCN-nya masing-masing. Jika memang surat lamarannya tidak ada gitu ya di akun SSCN-nya, entah karena terhapus atau seperti apa, mungkin bisa diupload ulang lagi. Tapi insya Allah kalau sudah pernah diupload oleh rekan-rekan di sini, artinya surat lamaran itu masih ada dan tidak perlu mengupload ulang. Jadi tetap pakai surat lamaran yang sudah pernah disampaikan melalui SSC ASN pada saat pendaftar dulu. Kemudian yang kedua adalah pas foto terbaru ukuran 4x6. Kami mohon untuk pas foto ya. Jadi bukan hanya foto yang di crop asal-asal gitu ya. Jadi benar-benar pas foto, karena ini nanti fotonya akan dipakai seterusnya. Jadi akan tersimpan di database jenengan semua nanti selama menjadi PNS. Mohon untuk diperhatikan ketentuannya di sini kami seragamkan, memakai kemeja putih dan berdasi hitam, dan latar belakangnya harus merah. Kemudian khusus untuk yang berjilbab, silakan memakai jilbab warna hitam. Misalkan jilbabnya panjang gitu ya, dasinya kelihatan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian hanya ini saja aturannya ya. Selain ini tidak perlu pakai atribut apapun ya. Kemudian yang ketiga adalah scan asli ijazah dan transkrip asli. Nah, ini insya Allah semuanya juga sudah mengupload. Namun kami mohon untuk dicek ulang hasil uploadannya rekan-rekan semua di sini sudah sesuai atau belum. Jadi silakan dicek ulang. Di sini harus yang asli ya. Jadi bukan fotokopian yang dilegalisir ataupun bukan fotokopian saja. Jadi harus ya ijazah aslinya dan harus transkrip aslinya dan berwarna. Ini yang diupload hanyalah yang dipakai untuk melamar sesuai dengan jabatannya. Jadi misalkan melamar pakai ijazah D3, namun jenengan di sini ada yang sudah punya S1, maka yang S1-nya tidak usah diupload. Jadi yang diupload hanyalah ijazah yang dipakai untuk melamar saja. Nah, di sini mohon untuk diperhatikan juga penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada ijazah dan transkrip nilai. Jadi yang akan dipakai pedoman untuk data dengan semua ini nanti sampai dengan pensiun itu adalah data yang ada di ijazah dan transkrip nilai ini. Jadi mohon diperhatikan betul ejaannya, ejaan namanya ada spasinya kah, atau mungkin misalkan huruf I dan huruf Y, misalkan Harry gitu ya, Harry itu ada yang pakai huruf I, ada yang pakai huruf Y gitu ya. Nah ini benar-benar diperhatikan. Kalau misalkan ternyata ada kesalahan penulisan nama, mohon untuk segera meminta surat keterangan dari kampusnya menerangkan bahwa ada kesalahan penulisan seperti itu. Karena kalau tidak, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, berarti namanya jenengan ya sesuai dengan yang ada di ijazah. Termasuk juga mungkin tanda petik seperti itu ya. Kemudian untuk spasi misalkan ya, Puji Astuti gitu ya. Ada Puji spasi Astuti
atau mungkin Pujiastuti, itu kan hanya selisih spasi saja, itu pun juga berpengaruh. Artinya harus benar-benar diperhatikan baik bahwa penulisannya harus sesuai dengan ijazah. Nah, ijazahnya ini kalau untuk yang profesi mohon untuk dilampirkan dua-duanya ya. Jadi yang dokter, apoteker, kemudian yang nurse ya, itu ada yang ini ya. Itu silakan untuk di apa namanya, di upload semuanya ya. Eh, Kemudian silakan dicek lagi ya, apakah hasil uploadan yang sudah ada di SSCASN ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan dirasa belum sesuai, khawatirnya kemarin ada yang agak terpotong sedikit seperti itu ya, itu mohon untuk bisa diupload ulang, sehingga ini nanti transkrip dan ijazah ini akan menjadi dokumen yang akan dipakai seterusnya. Jadi akan tersimpan di database di BKN, akan tersimpan di data My SABK, yang ini akan dipakai seterusnya sampai dengan nanti pensiun. Jadi sekarang ini kita ASN ini sedang apa namanya dibangun basis data ya untuk bisa menyimpan dokumen-dokumen itu bukan secara fisik lagi, tapi sudah bentuknya adalah paperless ya. Jadi file PDF yang dengan upload ini akan tersimpan seterusnya, dan itu akan menjadi dokumen yang akan dipakai seterusnya dalam rangka administrasi kepegawaiannya. Itu. Kemudian yang keempat adalah daftar riwayat hidup. Nah, ini pengisian daftar riwayat hidup bisa mulai hari ini. Silakan setelah nanti acara Zoom ini selesai, silakan sudah bisa mulai mengisi daftar riwayat hidup ini. Namun tidak bisa lengkap sepertinya, karena memang ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dulu, harus ada dulu untuk bisa melengkapi DRH ini, yaitu surat keterangan bebas narkoba, SKJK, surat keterangan sehat jasmani rohani. Namun untuk apa ya istilahnya nyicil ngentri itu insya Allah bisa. Jadi karena di sini nanti akan kami jelaskan juga untuk apa saja yang harus dientrikan di DRH ini. Nanti mungkin bisa mulai dipersiapkan, termasuk nanti data riwayat orang tua, saudara kandung, kemudian data ijazah mulai dari SD sampai dengan ijazah yang dipakai untuk melamar dan sebagainya, itu harus disiapkan juga. Nanti daftar riwayat hidup ini nanti akan langsung rekan-rekan isi langsung dari SHASN. Ketika sudah lengkap nanti ada klik cetak ya di situ ya. Kemudian setelah dicetak dibubuhkan materai 10.000, kemudian ditandatangani. Kemudian nanti ada kolom yang harus ditulis tangan, yaitu kolom nama. Di halaman 1 ada keterangannya nanti. Itu harus ditulis tangan, itu silakan ditulis tangan, kemudian di-scan lagi dan di-upload. Seperti itu. Kemudian, oh ya ini juga harus asli ya, artinya harus berwarna untuk DRH-nya. Kemudian ada surat pernyataan, ada 2 surat pernyataan. Yang pertama adalah surat pernyataan kesediaan mengabdi selama 10 tahun. Ini minimal 10 tahun. 10 tahunnya terhitung sejak PNS. Jadi kalau total dengan CPNS artinya 11 tahun. Jenengan tidak boleh mengajukan pindah dengan alasan apapun. Jadi harus mengabdi di pemerintah Kota Probolinggo selama paling tidak 11 tahun kalau terhitung dengan CPNS. Nah ini surat pernyataannya, formnya sudah kami siapkan, tinggal diisi saja nanti. Kemudian isiannya tulis tangan ya, Jenny ya. Isiannya tulis tangan. Jadi nanti formnya sudah kita siapkan, kemudian tinggal di print dan kemudian isiannya tulis tangan dan dikasih materai 10.000, tanda tangani, kemudian di-upload. Lanjut. Kemudian surat pernyataan yang kedua yaitu surat pernyataan 5 poin. Ini formatnya juga sudah baku, tidak bisa diubah. Artinya rekan-rekan di sini hanya tinggal mencetak dan mengisi isiannya.
kemudian dengan tulisan tangan huruf balok. Nanti contohnya akan kami share ya di grup saja, nanti biar tidak terlalu banyak pertanyaan, atau mungkin nanti coba ditayangkan sebentar aja Dek Jenny ya contoh-contohnya. Ini 5 poin ini berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai P3K, CPNS, PNS, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau CP3K atau P3K atau anggota TNI Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya, jenengan sudah siap bertugas dimanapun nanti akan ditempatkan. Kemudian yang ke-7 adalah scan asli juga SKCK yang masih berlaku. Ini silakan mengurus SKCK sesuai dengan KTP masing-masing. Jadi kalau KTP-nya Kota Probolinggo, berarti yang mengurusnya di Kepolisian Resort Kota Probolinggo. Misalkan KTP-nya di Kabupaten Malang, berarti ya ke Polres Malang, seperti itu ya. Dan di sini mohon untuk diperhatikan juga terkait ketentuan keperluannya, biasanya kan ditanyai ya, SKCK ini untuk keperluan apa? Nah, ini mohon untuk bisa diseragamkan ya. Untuk keperluannya nanti rekan-rekan sampaikan ini adalah untuk persyaratan pengangkatan CPNS ya, persyaratan pengangkatan CPNS seperti itu. Nah, ini SKCK ini ada masa berlakunya 6 bulan. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada yang sudah mengurus gitu ya SKCK dan saat ini masih berlaku, silakan dicek kembali untuk keperluannya ini. Kalau sudah sama, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan beda, bukan ini, silakan untuk dilakukan pengajuan untuk revisi ya, revisi ini ya. Entah nanti dari kepolisiannya akan diterbitkan surat baru atau hanya untuk merevisi terkait keperluannya ini saja. Kami sesuaikan dengan ketentuan yang ada di masing-masing Polres ya, Polres atau Polresta itu. Jadi silakan dicek kembali masa berlakunya dan juga terkait keperluannya ini. Kalau sudah sesuai dengan ini, silakan dipakai untuk pemberkasan. Mohon izin rekan-rekan CPNS 2021 untuk mute, G. Mohon untuk di-mute dulu selama penjelasan pemberkasan pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Lanjut nih, jadi. Nah, kemudian yang ke-8 adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini ada 2 ya. Bisa jadi nanti akan ada 1 surat yang ini berisi terkait keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena masing-masing rumah sakit ini atau vaskes pemerintah itu beda-beda terkait formatnya. Jadi ada yang terpisah, surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani atau jiwa. Namun ada juga yang jadi 1. Monggo kami menyesuaikan, intinya ada keterangan 2 ini. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini harus dari vaskes pemerintah ya. Dari RSUD boleh, atau mungkin dari rumah sakit puskesmas boleh. Jadi kalau misalkan surat keterangan sehat jasmaninya misalkan mau ngurus ke puskesmas, boleh silakan. Intinya dari vaskes pemerintah. Kemudian untuk sehat rohani atau kesehatan jiwa, ini harus tanda tangani oleh dokter spesialis jiwa.
Sedangkan untuk di pemerintah Kota Probolinggo ini, alhamdulillah di sini ada Dokter Saiful Alam ya, mungkin sudah bergabung ya, Dokter Saiful Alam. Mohon bantuannya juga nanti Dokter Saiful Alam untuk bisa memfasilitasi. Jadi kami rencana mengkoordinir atau memfasilitasi rekan-rekan sekalian di sini untuk pengurusan surat keterangan sehat rohani ini atau keterangan sehat jiwa ini di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Nanti monggo untuk misalkan rekan-rekan ada yang mau mengurus sendiri di rumah sakit lain, kami persilahkan. Kalau misalkan mau di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh juga kami persilahkan. Ini mengingat waktunya terbatas ya. Jadi hanya kita punya waktu paling enggak sampai tanggal 17 lah. Karena 18 ini terakhir. Sampai tanggal 17 untuk bisa sudah lengkap surat-suratnya semuanya itu. Jadi kalau misalkan memang berkenan untuk kami fasilitasi, silakan nanti kami buat ini ya Google Form ya. Mbak Jenny sudah menyiapkan Google Form, nanti akan kami share di grup. Mohon untuk semuanya mengisi ya. Semuanya mengisi agar kami tahu rekan-rekan di sini akan mengurus ke Dr. Muhammad Saleh atau di luar Dr. Muhammad Saleh. Jadi mohon untuk semuanya mengisi, walaupun tidak berencana untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani rohani ini Dr. Muhammad Saleh, tapi tetap mengisi semua ya, agar kami tahu bagaimana perkembangan rekan-rekan sekalian nanti pengurusan ini. Karena itu tadi, ini pengurusan pemberkasan ini bareng ya, bareng dari seluruh Indonesia, dan tidak semua rumah sakit ini punya dokter spesialis jiwa. Yang kedua, ini selain CPNS itu juga ada formasi P3K guru yang jumlahnya sangat banyak. Yang perlu diketahui juga, ini untuk formasi P3K guru ini ribuan, dan itu juga waktunya dibatasi juga. Jadi kami khawatirnya akan membludak gitu ya permintaan ini. Jadi kami mohon untuk rekan-rekan sekalian bisa mempertimbangkan gitu ya. Kalaupun misalkan memang sudah dirasa mungkin lebih baik untuk mengurus sendiri di mana rumah sakit mana yang terdekat, yaitu mohon untuk benar-benar bisa untuk dipastikan bahwa ini nanti akan bisa selesai maksimal tanggal 17 lah untuk suratnya gitu ya. Jadi tanggal 18 sudah mulai bisa upload seperti itu. Kalau misalkan memang dirasa kesulitan dan sebagainya, segera untuk melaporkan, menyampaikan ke kami. Tapi kalau misalkan memang dirasa dari awal ini memang lebih baik untuk melaksanakan tes kesehatan jiwanya ini di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, nanti kami tunggu ya hari ini sampai jam berapa ya, jam 2 sampai besok pagi ya. Mungkin maksimal sampai jam 6 pagi besok ya. Jadi kami minta jenengan semua untuk semuanya mengisi kepastiannya, jenengan akan mengurus surat keterangan, terutama yang keterangan sehat rohani. Itu yang agak kesulitan. Itu jenengan harus menyampaikan rencana akan mengurus kemana. Gitu ya. Kalau misalkan di RSUD Dr. Muhammad Saleh, ya monggo nanti kami fasilitasi. Mumpung di sini juga ada dokternya di sini, mohon bantuannya. Kalau untuk yang keterangan sehat jasmani ini maksudnya tidak terlalu sulit lah. Insya Allah dari rumah sakit ataupun dari puskesmas pun bisa. Tidak masalah kalau yang surat keterangan sehat jasmani. Yang agak kesulitan ini yang menjadi permasalahan semua BKD seluruh Indonesia adalah surat keterangan sehat jiwa atau rohani. Ini jadi mohon untuk bisa dipertimbangkan lagi untuk kepastiannya akan mengurus di rumah sakit mana, itu aja. Kemudian yang ke-9, surat keterangan bebas narkoba, tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Ini sama,
Untuk surat keterangan sehat jasmani rohani dan surat keterangan bebas narkoba ini keperluannya sama ya, sama dengan SKCK tadi, yaitu persyaratan pengangkatan CPNS. Mohon untuk diperhatikan, jadi diseragamkan persyaratan pengangkatan CPNS. Nah, untuk yang surat keterangan bebas narkoba ini sama dari Vaskes pemerintah juga. Kadang puskesmas juga insya Allah sudah bisa melayani juga, jadi nggak terlalu sulit kemungkinan ya. Jadi tempat untuk mengurus surat keterangan ini banyak gitu ya. Monggo silakan, mau mengurus di rumah sakit bisa, ke puskesmas bisa, atau mungkin ke kliniknya Polres itu ya kalau nggak salah, bisa ada insya Allah. Itu kemudian lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini ada batas waktu ya, mohon untuk benar-benar diperhatikan. Kami sarankan untuk segera mengurus surat-surat yang itu adalah dikeluarkan oleh lembaga lain gitu ya. Contohnya adalah SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Untuk pengisian DRH itu bisa sambil jalan lah gitu ya. Intinya diutamakan yang 4 hal tadi, SKCK, keterangan sehat jasmani, sehat rohani, kemudian surat keterangan bebas narkoba. 4 surat itu yang harus segera diupayakan untuk diurus gitu ya. Kalau misalkan siang ini sudah nutup, mungkin mulai besok pagi gitu ya. Untuk persyaratannya apa saja, monggo silakan jenengan browsing-browsing saja atau tanya ke tempat yang dituju, misalkan terkait SKCK persyaratannya harus bawa apa saja, silahkan. Atau mungkin nanti kalau sudah ada yang pernah atau punya pengalaman mengurus surat-surat tersebut, silakan bisa sharing di grup ya. Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu dokter mungkin bisa menyampaikan untuk pengurusan surat keterangan sehat jasmani ataupun surat keterangan bebas narkoba harus apa saja, termasuk mungkin biaya mungkin gitu ya, karena ini nanti biaya dibebankan oleh masing-masing peserta gitu ya, tidak kami tanggung. Jadi silakan untuk mengurus sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tadi. Nah, jika nanti jenengan tidak bisa melengkapi dokumen, maka akan dianggap gugur. Kalau misalkan ada kendala, ya, kendala apapun itu terkait pemenuhan dokumen-dokumen ini, segera lapor ke kami gitu ya. Tapi lapornya kalau bisa jangan terlalu mepet gitu ya. Misalkan sampai dengan tanggal kan ini maksimal tanggal 18. Tanggal 18 jenengan baru lapor kalau belum punya surat keterangan sehat rohani misalkan gitu. Itu mepet sekali gitu ya. Kami harapkan minimal 2 atau 3 hari sebelum batas waktu, batas akhir pengisian itu, ketika jenengan ada kendala, segera sampai ke kami, itu bisa kami coba koordinasikan atau kami bantu untuk bagaimana biar dokumen-dokumen tersebut bisa dilengkapi tepat waktu. Lanjut, Dek Jenny. Oh ya, informasi-informasi lain nanti misalkan ada perubahan hal-hal bisa nanti di-add di media sosial kami ya, atau mungkin nanti kami sampaikan di grup ya, insya Allah kan sudah ada grupnya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ya, yang tadi mohon untuk datanya jenengan semua di sini nanti harus benar ya. Jadi kalau sudah klik akhiri DRH, jadi nanti kalau sudah selesai entry data riwayat hidup, kemudian mengupload semua dokumen-dokumen yang tadi dipersyaratkan, nanti akan ada tombol klik DRH. Nah, ketika sudah klik akhiri DRH itu, nanti jenengan sudah tidak bisa mengubah data apapun ataupun mengupload ulang dokumen apapun, gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan benar, dokumen yang telah diupload itu sudah sesuai, sudah benar. Ini saya ingatkan lagi untuk data, semua data ya, semua data. Jadi data
Di SKCK pun, SKCK dan surat-surat keterangan yang tadi saya sampaikan itu harus sesuai dengan yang ada di ijazah, terutama di nama, tempat, tanggal lahir. Tempat lahirnya itu pun juga harus sesuai ya. Kemudian upload berkasnya mohon untuk diperhatikan, jangan sampai ada yang kebalik-balik. Kemudian kebalik ini dalam artian kebalik posisi nyekennya gitu ya, ataupun kebalik ketika mengupload. Jadi misalkan itu adalah tempat untuk mengupload ijazah, tapi yang dengan upload di situ adalah transkrip. Nah, jangan sampai seperti itu, benar-benar harus diperhatikan ya. Kemudian ukuran dokumen yang harus diupload maksimalnya berapa itu ada di SSC ASN gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak berhasil upload, kemungkinan dokumennya terlalu besar, mungkin perlu dikompres gitu ya. Yang keempat, berkasnya nggak terpotong ya, jadi scan-nya harus full. Jangan sampai ada yang mungkin tanda di, kadang transkrip itu atau ijazah itu karena besar gitu ya, itu agak kepotong sedikit, ada kepotong di bawahnya tanda tangan rektornya, mungkin ada yang sampai hilang seperti itu ya. Itu mohon untuk bisa diperhatikan, jangan sampai ada yang terpotong. Jadi harus benar-benar sesuai dengan aslinya. Kalau misalkan ada kendala terkait scan, monggo bisa kami bantu untuk scankan di kantor kami. Kalau misalkan berkenan untuk hadir di sini. Kemudian materainya jangan sampai kebalik ya, dan pakai materai 10.000 ya sekarang ya, yang 6.000 sudah tidak berlaku. Dan jangan lupa ditandatangani kalau sudah dikasih materai, tanda tangannya menyentuh materai ya, di atas materainya, bagian mengenai materai ya. Kemudian semua berkasnya yang saya sampaikan tadi harus di-scan berwarna, artinya asli, sama seperti aslinya ya, dan bukan fotokopian. Oh ya, ada ini catatan juga untuk yang foto ya, pas foto ini ada yang memakai kacamata. Ini hasil ini juga verifikasi dari yang pelaksanaan P3K kemarin, ada beberapa catatan, ada yang masih pakai kacamata. Mohon untuk kacamatanya dilepas saja ya, lepas fotonya. Mungkin itu saja ya, Dek Jenny. Sebentar, untuk pengisian DRH nanti Pak Eki mungkin bisa bantu untuk menyampaikan pengisian DRH ya. Apa-apa saja poin-poin yang bisa diperhatikan oleh rekan-rekan di sini dalam rangka mengisi DRH. Oke, lanjut ke Mbak Eki, mungkin bisa sambil ini bantu juga. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi tidak ada suara ya, Bi? Abi kenapa tidak ada suara? Abi kenapa tidak ada? Abi ini bacaannya apa? Merza Nurul Ha. Apa itu bacaannya, Bi? Bi? Mirza Nurul Ha. Bisa Nurul Ha. Ini apa yang ini? Yang ini apa, Bi? Yang ini apa? Hap. Baik, rekan-rekan CPNS 2021, masih semangat ya. Ini sebelum masuk sesi pertanyaan, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pengisian DRH ya, atau daftar riwayat hidup, yang nantinya akan rekan-rekan isi di akun SSCSN masing-masing. Ini ada buku petunjuk teknisnya, nanti mungkin juga akan kami share di grup ya. Jika rekan-rekan kurang memahami atau kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan. Nah, ini sebelum mengisi DRH, nanti rekan-rekan akan login dulu ya, seperti biasa. Masukkan NIK dan password yang sudah rekan-rekan miliki, kemudian login. Selanjutnya akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Diklik iya saja nggih,
Tidak ada yang mau mengundurkan diri kan ya? Karena ini lolosnya juga susah, jadi silakan rekan-rekan lanjut aja sampai nanti dapat SK. Kemudian setelah diklik dia dan lanjut pemberkasan, ini ada pengisian data perorangan nanti di daftar riwayat hidup itu rekan-rekan. Rekan-rekan bisa isi sesuai dengan data perorangan masing-masing ya, dari nomor induk kependudukan, NIK yang dari KTP, nama KTP, nama ijazah, gelar depannya. Gelar depannya mau diperhatikan disesuaikan dengan ijazah, nggih. Gelar belakangnya juga, misalnya kalau apoteker kan APT-nya di depan ya. Ini contohnya ESOS kan di belakang, begitu. Ada tempat lahir KTP, tanggal lahirnya juga, jenis kelamin, status perkawinan mau disesuaikan karena ini data perorangan, nomor telepon, agama, email, nomor ponsel. Nah ini kalau nomor ponsel biasanya nomor WA ya, yang saat ini aktif digunakan. Kemudian ini ada alamat domisili, disesuaikan dengan data Bapak Ibu sekalian. Mohon diperhatikan dalam mengisi data-data dalam daerah ini mohon tidak salah ya, karena nanti kalau sudah akhiri DRH itu nggak bisa diedit lagi. Jadi dicek berulang-ulang sampai data ini benar-benar fit dan valid. Ini ada alamat, keterangan lainnya itu ada tinggi badan, bisa nyontek di surat keterangan sehat ya nanti ya. Berat badannya, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, hobi. Misalnya ada yang punya hobi bisa ditulis di sini. Dan monggo deh, lanjut. Ini ada keterangan yang tadi. Kemudian selanjutnya setelah data perorangan yang tadi ya, terkait data diri, itu yang nomor 2 ada pendidikan. Nah, ini adalah riwayat pendidikan dan kursus dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan ya. Nah, ini ditambahkan pendidikan di sini. Dari tingkat SD sampai dengan ijazah terakhir. Nama sekolah, akreditasinya, 4, nomor ijazah, tanggal ijazah, penanda tangan ijazah, itu artinya adalah yang menandatangani namanya ya. Gelar depan, gelar belakang, seperti itu. Misal akreditasi di SD atau SMP, SMA, kan dulu Bapak Ibu enggak memperhatikan ya akreditasi kita SD, SMP atau SMA, itu bisa diisi SD gitu ya. Ya, ada keterangan di bawah ya. Nah, ini. Nah, di sini ya, ada keterangannya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa. Nah, ini. Misalnya, misalnya SD, SMP, atau SMA biasanya nggak memperhatikan ya, dulu pada saat kita sekolah atau lulus, itu bisa diisi SLTP misalnya. Atau SD jurusan nih, di jurusan itu ya akreditasinya di A juga apa-apa ya. Lanjut deh, monggo. Nah, ini ada keterangan ya di bawahnya, keterangan penjelasannya. Kemudian ini tambah kursus. Nah, jika Bapak Ibu pernah kursus ya, atau kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Monggo lanjut. Nah, untuk yang ketiga, tadi riwayat perorangan sudah, pendidikan sudah, ini ada pekerjaan. Nah, untuk riwayat pekerjaan, ini mohon dikosongin gitu Bapak Ibu, karena nanti untuk riwayat pekerjaan akan diproses lebih lanjut ketika Bapak Ibu sudah PNS gitu ya. Nanti kalau sudah PNS, sudah punya karpet, untuk riwayat pekerjaannya akan
dilanjutkan pemrosesannya gitu. Jadi untuk sementara mohon dikosongi dulu nggih. Lanjut tanda jasa penghargaan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya punya riwayat penghargaan. Nah, selama kerja ya, itu bisa ditulis. Atau punya prestasi, misalnya atlet apa gitu, bisa ditulis di sini. Tidak ditulis pun juga tidak apa-apa, monggo. Menyesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut deh. Nah, ini riwayat pekerjaan di skip ya, nanti akan diproses setelah Bapak Ibu menjadi PNS. Don't worry. Itu. Terus selanjutnya itu ada bagian data keluarga ya. Silakan isi riwayat keluarga. Ini ada riwayat istri atau suami. Tambahkan jika sudah memiliki istri atau suami, monggo diisi. Jika PNS-nya laki-laki atau pria, berarti menambahkan data istri gitu ya. Jika PNS-nya wanita, berarti menambahkan data suami gitu. Baik itu masih menikah ataupun statusnya sudah cerai, monggo ditulis semua di sini karena ini adalah riwayat. Jadi riwayat itu nulis semua yang sudah dilalui ya, gitu. Diisi sesuai dengan data-data yang diminta pada daerah ini, NIK, NIP, nama, NIP jika suami Bapak Ibu atau pasangan Bapak Ibu juga PNS, bisa diisi. NIP-nya berapa, kerjaannya apa, institusinya, statusnya. Jika Bapak Ibu nun sewu sudah pisah atau cerai, juga tetap harus diisi data suami, mantan suami atau istrinya. Untuk selanjutnya adalah data riwayat anak ya. Nah, di sini data anak Bapak Ibu diisi semua, misalnya anaknya 1, monggo, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau masih single ya di skip ya berarti ya. Kalau masih single mungkin bisa ngisi yang nomor 3 aja. Nomor 3 ini orang tua kandung. Itu diisi bapak dan ibu. Baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Karena riwayat harus tetap record ya di daftar riwayat hidup Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ada saudara kandung. Ini saudara kandung bisa ditambahkan. Saudara kandung bisa ditambahkan di sini. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Misalnya punya saudara kandung 10. Nah, nanti disesuaikan. Apakah di daftar riwayat hidup ini bisa nginput sampai 10 gitu. Atau maksimal ternyata 5 Mbak yang bisa diinput. Nggih mboten napa. Jadi ya 5 itu aja yang diinput. Enggak apa-apa. Gitu. Nanti menyesuaikan nggih Bapak Ibu berapa yang saudara kandung yang bisa diinput, karena kalau zaman dulu kan banyak ya saudara kandungnya, bisa sampai 12. Tapi kami juga bisa enggak diisi sampai 12. Kalaupun enggak bisa nanti maksimalnya berapa di sini monggo disesuaikan gitu. Untuk selanjutnya yaitu Bapak dan Ibu mertua, bagi yang sudah menikah ataupun pernah menikah tapi sudah pisah, pasti punya Bapak atau Ibu mertua. Monggo diisi di sini nggih, Bapak Ibu meskipun sudah cerai atau berpisah, pasti punya dulu Bapak atau Ibu mertua. Monggo diisi datanya lengkap di bagian ini, Bapak atau Ibu mertua. Baik, untuk selanjutnya, nah, ini contohnya ya, nanti santai-santai bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini bagian organisasi. Mungkin Bapak Ibu punya organisasi ya sebelumnya. Atau sebelumnya adalah perawat, biasanya punya organisasi. Atau nutrisionis, biasanya punya juga ya. Organisasi yang khusus untuk perkumpulan nutrisionis. Atau dokter, misalnya. Pasti bergabung dalam organisasi apa gitu. Bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Bisa ditambahkan ya riwayatnya. Bisa ditambahkan keterangan organisasinya. Ini ada contohnya, misalnya komunitas jaringan komputer. Nanti diisi jabatan organisasinya apa, tanggal mulai bergabung di organisasinya tanggal berapa, tanggal selesainya berapa, atau sampai saat ini, ya ditulis saja sampai tanggal berapa tahun 2022 ini. Tempatnya di mana, terus pimpinannya siapa gitu. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu.
Nah, ini keterangan lain-lainnya. Nanti untuk keterangan lain-lain ini diisi oleh Bapak Ibu ketika rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu di sini, sudah menyelesaikan kepengurusan surat-surat yang diperlukan. Nah, tadi kan ada surat-surat yang diperlukan ya untuk di-upload di DRH itu ada SKCK. Nah, di atas kan ada nomornya ya. Nanti diinput di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menginput nomor di sini ketika sudah selesai mengurus surat-surat penting yang sudah dijelaskan sama Bu Mirsa tadi, gitu. Nomor surat catatan kepolisiannya berapa, tanggalnya berapa, nama pejabatnya siapa. Nah, untuk penulisan nama pejabat itu ada keterangan ya di tanda bintang bawah, hanya nama dokter misalnya, atau surat keterangan sehat ya, tanpa gelar, tanpa jabatan, seperti itu. Sudah ada tanda bintang contoh di bawah. Terus ini ada nomor surat keterangan sehat dan jasmani. Nah, biasanya ada beberapa fasilitas kesehatan, karena ini Bapak Ibu harus memeriksakan kesehatannya ya, baik jasmani dan rohani itu di instansi milik pemerintah ya, instansi pemerintah. Entah itu RSUD, ataupun puskesmas, ataupun di Bayangkari ya, Dokes ya, Dokpol, itu boleh. Asalkan milik pemerintah, instansi pemerintah gitu. Meskipun misal dokternya tidak ber-NIP, tapi dokter yang bersangkutan adalah di rumah sakit milik pemerintah, itu boleh, nggak apa-apa. Intinya adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah. Nah, mohon diperhatikan ketika di bagian nomor surat keterangan sehat dan jasmani rohani ini, ada beberapa yang surat sehat dan jasmani dan rohaninya itu dijadikan satu. Jadi cukup Bapak Ibu menuliskan nomornya satu aja gitu nih, di bagian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tapi ada juga fasilitas kesehatan yang menerbitkan surat ini beda-beda gitu. Surat kesehatan jasmani beda, surat kesehatan rohaninya beda lagi. Otomatis memiliki dua nomor yang berbeda. Nah, terus gimana Mbak kalau punya dua nomor yang berbeda? Nanti Bapak Ibu bisa pisahkan nomornya dengan tanda slice ya, tanda garis miring gitu, tanda garis miring dua ya. Kalau misalnya kemarin sih ada rekan-rekan guru itu ada keterangannya satu boleh, dua juga boleh, monggo. Hanya nomornya itu dikelompokkan menjadi satu, tapi dipisah dengan tanda slice ya, atau garis miring. Terus ditulis tanggal surat keterangan sehat jasmaninya, nama dokternya siapa, tanpa gelar gitu ya. Dipilih tanggal ya. Oh ya, kalau di tanggal surat ini ya, itu tidak perlu dua ya Bapak Ibu. Misalnya surat kesehatan jasmani dan rohani kan dua tadi ya. Untuk di bagian tanggal itu hanya yang diambil adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani gitu nggih. Aja. Terus tanggal surat keterangan rohaninya diabaikan saja, di skip maksudnya. Tapi untuk nomor tadi tetap dua-duanya ditulis dengan tanda slice ya, untuk membedakan. Selanjutnya nomor surat keterangan bebas nafsa. Nih. Nah ini nanti ada di surat bebas nafsanya ya. Terus tanggal surat keterangan bebas nafsa, nama pejabatnya yang menandatangani, ditulis juga. Itu ada keterangan lain yang dianggap perlu. Tapi biasanya enggak sih, hubungin aja gitu. Oke lanjut deh. Nah ini setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, ini ada captcha ya, nanti ditulis sesuai dengan yang diminta oleh sistem, misalnya 7857. Kemudian selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini udah gitu.
Kalau nanti sudah diunggah semua data-datanya, baru klik akhiri DR. Seperti itu Bapak Ibu, monggo nanti akan kami share petunjuknya di grup. Santai-santai Bapak Ibu bisa membaca ya, jika penjelasan dari kami kurang dimengerti atau nanti bisa ditanyakan. Baik, begitu Ibu Mirsa, monggo untuk selanjutnya kami kembalikan lagi ke Ibu Mirsa. Kasih tanya jawab nih Bu. Monggo. Silakan, Mbak Eki, mungkin bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan di chat mungkin yang masih belum dijawab ya, saja. Oke. Kami bacakan rekan-rekan ya untuk pertanyaan dari atas dulu. Untuk foto memakai pin korpri tidak nggih? Nggak perlu nggih rekan-rekan, nggak perlu pakai pin. Karena rekan-rekan masih belum resmi menjadi CPNS gitu. Fotonya hanya pakaian atasan putih, bawahan hitam ya. Bagi yang berjilbab, kerudungnya hitam, berdasi gitu. No? Ya, dasi hitam. Tidak perlu memakai pin atau papan nama. Polosan gitu aja ya. Terus latarnya merah. Itu aja sih, simple Bapak Ibu. Selanjutnya, beberapa yang memiliki ijazah S1 dan profesi. Nggih, betul. Dua-duanya diupload. Baik yang ijazah S1 ataupun profesinya. Seperti nurse ya Bu ya. Selanjutnya, ijazah dan transkrip tidak perlu upload lagi. Nah, nanti mohon dicek akun SSC ASN-nya ya. Nanti akan ada tandanya Bapak Ibu. Jika di situ tandanya sudah ada, hijau biasanya ya warnanya, itu sudah nggak perlu Bapak Ibu mengupload ulang. Tapi mohon dicek lagi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini, Kecamatan Sumberasih mengurus SKCK-nya di Polsek. Biasanya untuk SKCK di Polres ya Bapak Ibu, sesuai dengan KTP. Misal di Kota Probolinggo, itu ada Polres Probolinggo Kota. Ya di Polres Probolinggo Kota, kalau domisilinya Kota Probolinggo. Kalau KTP-nya Kota Probolinggo. Kalau KTP-nya Kabupaten, itu ada sendiri Polres Kabupaten, ya gitu. Kecuali kayak Dandim ya, kalau Dandim kan satu aja. Baik Kabupaten maupun Kota itu di kota yang dekatnya KFC itu. Tapi kalau Polres untuk mengurusi SKCK ini disesuaikan dengan KTP masing-masing dan itu adanya di Polres gitu nggih. Selanjutnya jasmani bisa juga di RS Bayangkara. Bisa ya, karena ini adalah merupakan contoh fasilitas kesehatan milik pemerintah gitu. Selanjutnya tes narkoba pakai yang 3P atau 5P. Monggo disesuaikan ya Bapak Ibu, karena dari fasilitas pemerintah itu nggak sama. Ada yang 6 parameter, ada yang sekian parameter. Yang pasti itu dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Monggo menyesuaikan. Misal di Puskesmas A dengan 6 parameter, monggo boleh. Monggo disesuaikan dengan aturan dari masing-masing faskesnya ya, fasilitas kesehatannya ya. Kemudian untuk sehat jasmani boleh dari Puskesmas. Nggih, boleh, betul. Karena Puskesmas adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah. Difasilitasi untuk surat kesehatan. Oke, siap. Ini nanti akan ada Google Form yang Bapak Ibu harus isi. Baik itu mau tes kesehatan di Kota Probolinggo atau tidak, atau di yang lain ya, monggo diisi. Nanti akan kami rekap yang di RSUD Saleh. Siapa saja, Sinten Kemawon, kita akan langsung berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di RSUD Saleh. Atau misalnya nggak pengen tes di sini, di RS Haji Surabaya gitu ya, boleh. Tetap mohon diisi. Jadi kita tahu Bapak Ibu, dan tetap bisa memantau progres kepengurusan suratnya Bapak Ibu sampai di mana, seperti itu. Nah, terus minimal berapa zat. Nah, ini untuk minimal berapa zat, monggo disesuaikan dengan fasilitas kesehatannya masing-masing, nggih.
Kalau di puskesmas berapa, di RSUD berapa itu pokoknya yang menerbitkan adalah fasilitas kesehatan pemerintah. Untuk penulisan persyaratan, nah persyaratan pengangkatan CPNS itu. Untuk font penulisan nanti disesuaikan sudah, misal dari SKCK ya, itu otomatis dari Polres seperti apa. Yang pasti bunyinya persyaratan pengangkatan CPNS. Seperti itu, nggih. Nggak perlu kita, Pak, nanti fontnya harus yang Calibri misalnya. Pak, nanti fontnya yang harus Arial. Nanti akan membuat susah ya petugasnya nanti. Kesusahan karena itu sudah ada format bakunya di masing-masing pusat layanan gitu. Baik itu di RSUD maupun SKCK dan sebagainya. Menyesuaikan nggih Bapak Ibu. Yang pasti bunyinya nanti sama, persyaratan pengangkatan CPNS, seperti itu. Itu saja sudah. Selanjutnya, untuk surat bebas nafsa minimal sama ya pertanyaannya. Menyesuaikan. Kalau ijazah 2, sama ini ya, dijadikan satu file, gitu. S1 dan profesinya. Jadikan satu file, diupload di bagian ijazah. Begitu pula dengan transkrip. Juga 2 juga ya. Ijazah 2, transkripnya juga 2. Menyesuaikan. Nah, ini sudah ada yang menjelaskan ya, kalau dari Polres menggunakan huruf kapital, boleh. Yang asalkan bunyinya sama. Untuk foto jilbab dimasukkan. Monggo menyesuaikan. Yang rapi nggih dimasukkan nggih. Jadi, dasinya kelihatan gitu, lebih cantik. Nah, tapi kalau misalnya enggak Mbak, saya enggak mau kelihatan bagian non sewu dadanya gitu ya, monggo sudah ditutup, enggak apa-apa. Dengan konsekuensi dasinya enggak kelihatan. Jangan terus jilbabnya dipakai, dasinya dikeluarin ya, dipakai di luar jilbab, enggak seperti itu. Monggo menyesuaikan dengan ini dengan seleranya Bapak Ibu. Tapi menurut kami di sini yang bagus nggih, kelihatan rapi, jilbabnya dimasukkan atau dililitkan ya. Jadi dasinya kelihatan gitu. Jadi lebih resmi. Selanjutnya pas foto pakai dasi hitam editan. Mohon izin bagi rekan-rekan sekalian, karena ini adalah data penting ya, data yang akan dipakai seumur hidup Bapak Ibu dan akan diabadikan di momen yang istimewa ya. Ini ini istimewa banget loh Bapak Ibu. Jadi paling enggak ya sekali-kali ke studio foto, nah, biar fotonya cantik. Nanti di situ pakai dasi gitu. Biar bangga juga ke studio foto. Kan ya sekali-kali lah Bapak Ibu. Kalau editan nanti kelihatan ini kurang sip gitu ya. Oke lanjut. Ini ada yang membolehkan malah. Kalau lebih baik jangan ya ke studio foto aja biar glowing gitu hasilnya. Terus untuk akreditasi SD, SMP, SMA diisi apa? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya di DRH. Ya. Terus kok saya tidak bisa mengisi DRH nih? Oh, tidak bisa. Sudah tadi ada beberapa yang sudah on. Sudah on sih DRH-nya. Nanti bisa japri ya setelah acara ini. Kalau masih belum bisa mengisi DRH, bisa mengabari kami Panselda di BKPSM Kota Probolinggo. Kalau NISN di ijazah SMP dan SMA berbeda, apa perlu mencari surat pernyataan? Ini maksudnya NISN di ijazah SMP dan SMA berbeda. Mohon izin, saya jelaskan mungkin ya terkait NISN ini. Intinya yang dijadikan pedoman adalah ijazah yang digunakan untuk melamar, gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan hanya yang ijazah itu saja. Yang SD, SMP, SMA misalkan ada kesalahan nama atau apa itu untuk proses pemberkasan ini
diabaikan saja gitu ya. Kalaupun misalkan jenengan nanti berkeinginan untuk mengurus surat keterangan, misalkan ada suatu hal yang berbeda, gitu, monggo itu di luar pemberkasan. Intinya kalau pemberkasan ini fokus dengan dokumen-dokumen yang memang sudah dipersyaratkan tadi. Jadi untuk dokumen-dokumen lain yang tidak perlu diupload di sini itu sudah tidak usah sudah tidak diutamakan dulu gitu ya. Jadi yang benar-benar diperhatikan adalah ijazah yang digunakan untuk melamar. Jadi misalkan ijazah yang digunakan melamar adalah S1, ya S1-nya saja yang harus benar-benar diperhatikan terkait penulisan nama dan tempat tanggal lahir. Itu saja mungkin. Oke, lanjut Mbak Aiki, silakan. Oke, terima kasih pemirsa penjelasannya. Lanjut rekan-rekan semua. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, pendaftaran belum menikah menggunakan KK dan KTP yang gabung dengan ortu. Jika saat pemberkasan sudah menikah, apakah mengikuti status terbaru atau sesuai saat pendaftaran? Menyesuaikan dengan status terbaru, menikah, ya ditulis menikah, karena nanti hubungannya dengan tunjangan. Kalau Bapak Ibu tetap mengakui dirinya sebagai single, nanti tunjangan istri atau suaminya nggak keluar gitu. Jadi monggo disesuaikan dengan status terbaru Bapak Ibu sekarang. Gitu. Itu Nah, terus gimana untuk berkas-berkasnya? Monggo disesuaikan dengan status terbarunya, gitu juga. Selanjutnya, untuk riwayat keluarga apakah harus sesuai dengan kakak? Ini maksudnya riwayat keluarga suami atau istri? Atau gimana ya? Sebentar. Ini sepertinya saya agak bisa menangkap ini. Kadang ini menjadi pertanyaan rekan-rekan ini. Jadi maksudnya data riwayat keluarga itu bukan yang terdata atau masuk di dalam kakaknya. Jadi misalkan kakaknya mungkin ada yang sudah menikah gitu ya, nggak jadi satu kakaknya, ya tetap ditulis sama kakaknya, karena itu datanya jenengan, kakak kandungnya jenengan itu adalah itu gitu ya. Jadi bukan dasar menulisnya itu bukan berdasarkan kakak yang ada, tapi berdasarkan kondisi real. Kakak kandungnya siapa saja, terus kemudian bapak ibu kandungnya siapa, seperti itu benar-benar ditulis. Jadi misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan ada yang mungkin bapak ibunya mungkin sudah berpisah atau seperti apa, yang mungkin sudah beda kakaknya, ya tetap ditulis nama bapak ibu kandung tetap ditulis seperti itu. Oke, itu mungkin monggo diperbaiki, lanjut. Terima kasih Bu Mirsa. Itu rekan-rekan semua mohon diperhatikan. Selanjutnya untuk bukti pengalaman kerjanya, gimana maksudnya? Nah, untuk bukti pengalaman kerja, monggo di skip aja ya, dilewati. Nanti akan ada sesi dan momen tersendiri untuk tindak lanjut dari pengalaman kerja. Di skip aja Bapak Ibu, kosongin gitu ya. Lanjut, untuk pengisian DRH harus di print dan di upload. Itu yang bagian mana Bu? Yang di print dan di upload. Nah, ini bagian DRH-nya Bapak Ibu. Nanti DRH tadi yang sudah kami jelaskan, itu diisi diketik gitu ya. Setelah selesai diketik semua data-datanya, input datanya selesai, itu akan ada proses cetak. Nah, ada yang namanya proses cetak DRH. Nanti dicetak, DRH yang sudah Bapak Ibu isi di SSCASN-nya itu tadi, baik data perorangan, data riwayat keluarga, data ijazahnya tadi ya, pendidikan, riwayat organisasi, dan sebagainya itu, sudah diisi lengkap semuanya, udah di cross check bener, baru dicetak. Nah, setelah dicetak, otomatis kan cetakannya itu memerlukan tanda tangan ya, tanda tangan dari rekan-rekan sekalian. Jadi sebelum ditandatangani, ditempellah materai 10.000. Kemudian ditandatangani oleh rekan-rekan semua. Setelah ditandatangani, di-scan Bapak Ibu. Di-scan, baru nanti DRH yang tadi dicetak, ditempel materai, ditandatangani itu di-upload ulang di bagian yang sudah ditentukan di SSCASN itu. Nanti ada bagian DRH gitu. Itu di-upload di situ sudah. Terus surat kesehatan di-upload nanti semua. Itu maksudnya. Gitu Nanti kalau rekan-rekan masih bingung,
bisa menghubungi kami kembali. Yang pasti ketika sudah diisi di RH-nya, dicetak, ditempel materai, ditandatangani, kemudian diupload lagi di bagian atau barisan kayak suket kesehatan, jasmani, gitu-gitu. Ada sudah nanti di SSCSN-nya, tinggal ngupload. Seperti itu, nggih. Lanjut. Kemeja panjang, pendek, bebas ya, Bu. Nah, untuk lebih resmi, monggo yang berlengan panjang, nggih. Biasanya mas-masnya atau bapak-bapak, monggo kemeja putih lengan panjang. Kalau ibu-ibu, sama. Baik yang berjilbab maupun tidak, monggo pakai kemeja yang berlengan panjang. Berwarna putih, gitu ya. Berdasi hitam. Tidak dasi editan. Gitu. Backgroundnya juga merah ya, nanti ya. Jangan lupa. Terus lanjut, jika sudah resign dan jika satunya sudah resign, dan satunya lagi saya masih bekerja. Itu kayaknya lanjut pertanyaan yang atasnya tadi, Mbak Eki. Ini untuk pengalaman pekerja. Mungkin bisa saya bantu ya terkait pengalaman pekerjaan. Ini karena sudah waktunya juga sudah ini ya, biar nggak terlalu sore. Pengalaman pekerjaan ini mohon maaf, bukan berarti kita tidak menghargai pengalaman kerjanya jenengan semua di sini, tapi untuk mempercepat proses pengurusan NIP CPNS ini, mohon untuk sementara ini tidak di upload gitu ya. Jadi nanti masa kerjanya jenengan semua 0 tahun 0 bulan sementara ini, karena memang untuk pengurusan NIP ini karena ini nanti barengan seluruh Indonesia juga ya di BKN nanti akan diverifikasi ulang. Kalau nanti melampirkan pengalaman kerja ini nanti akan lebih ini lagi apalagi ya rumit lagi mungkin ya untuk memverifikasinya. Jadi karena lembaga yang berwenang tadi harus tanda tangannya harus dari siapa dan sebagainya. Itu nanti kalau misalnya nggak sesuai harus upload ulang lagi dan seterusnya, itu akan lebih memakan waktu lama lagi gitu ya. Jadi mohon pengertiannya rekan-rekan di sini untuk riwayat pekerjaan sementara dikosongi semua gitu ya. Kosongi semua. Intinya di sini kita fokus untuk biar segera dapat NIP ya. Kita fokus itu dulu. Bukan berarti pengalaman kerjanya jenengan tidak diakui, tidak. Nanti insya Allah ketika jenengan sudah dapat NIP, diangkat menjadi CPNS, kemudian dalam masa percobaan 1 tahun bisa diangkat menjadi PNS. Nanti silakan mengajukan namanya penyesuaian masa kerja atau PMK. Jadi silakan nanti akan bisa diakui masa kerjanya jenengan. Misalkan dulu pernah bekerja di biasanya kalau instansi swasta itu akan diakui 50%-nya biasanya. Atau nanti bagaimana ininya nanti akan ada verifikasi lebih lanjut lagi. Intinya nanti setelah PNS silakan mengajukan pengalaman pekerjaannya untuk bisa disesuaikan masa kerjanya itu. Baik dari instansi pemerintah atau instansi swasta bisa, insya Allah bisa, nanti ada aturannya. Namun mohon maaf untuk pengurusan NIP ini, mohon untuk pengalaman kerjanya di skip dulu ya. Biar nanti kita bisa segera dapat NIP dan bisa barengan. Karena ini nanti satu orang saja yang mungkin nyantol ya istilahnya ya. Ada kendala untuk pengurusan NIP-nya kan berakibat ke rekan-rekannya yang lain. Jadi mohon pengertiannya, ini kita sama-sama biar segera selesai semuanya. Mohon untuk pengalaman kerjanya sementara dikosongi dulu ya. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Mirsa penjelasannya. Itu ya penjelasan untuk riwayat pekerjaan ya. Terus tadi disebutkan kalau riwayat pekerjaan tidak usah diisi dulu, betul, di skip atau dikosongin. Tapi di bagian bawah ada file scan bukti pengalaman kerja yang harus diupload. Monggo dilewati gitu. Iya, nggak usah diupload, nggak apa-apa Mas. Dikosongin aja. Tapi untuk bagian surat kesehatan dan sebagainya itu harus ya. Kalau riwayat pekerjaan ini nggak usah diupload apa-apa. Biarkan kosong seperti itu ya. Karena itu nanti untuk persyaratan yang next time ya, ketika Bapak Ibu sudah
PNS, itu bisa diurus. Lanjut, surat pernyataan 5 poin dan pengabdian 10 tahun ditulis tangan. Nih. Nanti akan kami share nggih Bapak Ibu. Contohnya, surat pernyataan 5 poin seperti apa, surat pengabdian 10 tahun gimana. Gitu. Nanti tinggal ngeprint, terus Bapak Ibu isi datanya dengan tulisan tangan gitu nih. Gitu. Lanjut, pada form DRH, semisal surat kesehatan jasmani dari puskesmas dan yang rohani dari RSUD. Pada form nama dokter itu yang ditulis semua dokter atau satu aja, karena mengingat beda tempat tes kesehatannya. Oke. Ini lanjut, Bu. Nah, itu di petunjuknya DRH tadi ada 2 ya. Kalau 2 nggih, berarti dua-duanya. Kalau misalnya 1 ada slice-nya bisa dengan slice tadi. Kecuali tanggal nggih. Kalau tanggal itu hanya surat kesehatan jasmaninya saja gitu. Lanjut. Untuk pernyataan mengabdi 10 tahun dan 5 poin, downloadnya di mana? Nanti akan kami share nggih rekan-rekan semuanya. Bisa di-print, terus Bapak Ibu bisa mengisi datanya dengan tulisan tangan. Terus ditempel materai gitu. Mohon ditunggu sampai acara ini selesai nanti. Selanjutnya, file yang sudah diupload apa tetap dikirimkan ke BKD untuk file hard copy-nya? Tidak nggih, tidak perlu. Jadi langsung aja scan aslinya diupload di SSCASN akun rekan-rekan sekalian gitu. Lanjut, apabila ijazah SD hilang tetapi saya sudah mengurus surat pengganti ijazah, berarti nomor ijazah SD saya input sesuai surat pengganti. Bentar, gimana? Ijazah SD-nya hilang. Oke. Nomor ijazah sesuai dengan surat pengganti. Nomor ijazah mestinya tetap ya, tetap sesuai dengan nomor ijazah yang lama. Itu kan hanya surat keterangan saja. Nomor ijazahnya tetap kan ada di surat keterangan pengganti ijazah itu biasanya ada kan, bahwa nomor ijazah ini nomor sekian bla 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 ini hilang dan diterbitkan surat keterangan pengganti. Jadi tetap nomor ijazahnya tetap yang lama ya. Di situ ada biasanya. Oke, terima kasih Bu Mirsa. Berarti tetap pakai ya, nomor ijazah yang lama akan sama dengan nomor ijazah di surat keterangan tadi. Lanjut, apabila KTP pekerjaan masih pelajar, sedangkan DKK sudah berubah, tidak bermasalah, nggak masalah nggih, kayaknya nanti aja wis diganti setelah Bapak Ibu resmi PNS gitu nggih. Lanjut, pengisian DRH, apa bisa ngisinya nyicil? Boleh, ngisinya nyicil. Nanti kalau satu kali langsung selesai nggak apa-apa, enak. Tapi nanti untuk ngisi nomor surat keterangannya itu pasti nunggu Bapak Ibu selesai nggih ngurusi baru bisa ngisi nomor surat keterangan penting seperti SKCK dan sebagainya tadi. Nyicil juga bisa. Nanti akan terrecord secara sistem kok jika Bapak Ibu nyicil. Lanjut, untuk gelar belakang sesuai ijazah yang dilamar atau ijazah terakhir. Sesuai Bapak Ibu, ijazah sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu lamar di SSCASN. Misalnya pada saat melamar menggunakan D3 ya, karena formasinya adalah D3. Ya itu yang dipakai. Terus selama kurun waktu ini kan misalnya
kuliah gitu ya, punya ijazah baru S1, bukan itu yang digunakan, tapi ijazah yang dipakai pada saat melamar. Lanjut, kalau alamat KTP dan domisili berbeda, diisi 2 alamat atau gimana? Pakai alamat KTP, nggih. Pakai alamat KTP. Lanjut, mungkin kepengurusan suket jasmani dan rohani nafsa bisa difasilitasi. Nggih, boleh. Nanti Bapak Ibu kami kasih form Google Form ya yang Bapak Ibu isi. Kalau misalnya pengennya ngurus di RSUD Saleh semua, baik jasmani, rohani maupun nafsa, nanti diisi. Di situ nggih. Kami tunggu paling lambat besok pagi, menurut saya, jam 6. Itu. Lanjut, untuk mengkonfirmasi Bu, untuk mengkonfirmasi pengisian DRH, misal ada bagian yang memang ada beberapa tidak sesuai dengan saya. Misal tidak mengikuti organisasi. Ya di skip aja. Belum menikah. Di skip aja untuk riwayat suami atau istrinya. Karena memang single gitu ya. Nggak perlu terus belum menikah ditulis nama istri atau pacarnya. Gitu. Monggo disesuaikan dengan data terkini Bapak Ibu semuanya. Gitu. Lanjut. Ibu. Untuk TMT CPNS. Nah, untuk TMT CPNS monggo ditunggu nggih Bapak Ibu. Karena ini masih proses pemberkasannya. Jadi sebaiknya kita berdoa semua agar proses ini berjalan dengan lancar sampai nanti NIP-nya turun gitu. Lanjut, untuk tes narkoba parameter disesuaikan dengan instansinya. Oke. Mengkonfirmasi jika di web SSCASN ijazah dan transkrip masih ada di web, berarti tidak perlu lagi scan ijazah. Betul. Jika sudah ada, monggo dilewati saja atau diperiksa lagi, dilihat-lihat lagi atau diinceng lagi gitu nggih. Siapa tahu bukan. Tapi pasti itulah nanti. Lanjut. Misal calon ASN bulan Maret menikah, apa perlu lapor? Nggih. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai CPNS, nanti akan harus mengikuti prosedur seperti apa kalau CPNS akan menikah. Nanti itu bisa ditanyakan ke pengelola kepegawaian di masing-masing instansinya. Gitu nggih? Nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah masuk dan mulai bekerja. Lanjut, pernyataan 5 poin, butuh 5 materai atau 1. Nah, untuk soal pernyataan 5 poin, itu hanya 1 materai. Karena itu adalah 1 surat pernyataan yang isinya 5 poin. Begitu nggih? Berarti materainya 1 aja, karena itu 1 surat pernyataan. Bukan pernyataan yang isinya 5 berbeda-beda, mboten. Nanti bisa dilihat ya formatnya ya. 1 materai aja. Kalau sudah menikah tapi belum 1 kakak, bagaimana nggih? Nah, ini tetap aja ya, statusnya tetap ditulis menikah gitu. Lebih baiknya karena Bapak Ibu sudah menikah, monggo disesuaikan ya data-datanya. Karena nanti ketika kepengurusan tunjangan dan sebagainya, Bapak Ibu kan pasti dimintai surat nikah, KTP, KK ya, itu. Monggo disesuaikan. Jadi biar datanya sama semua. Riwayat organisasi apabila masih bergabung untuk tanggal selesai ya diisi sampai saat ini nggak apa-apa. Itu diisi sampai saat ini nggak apa-apa. Tanggal sekarang juga nggak apa-apa. Untuk upload semua berkas telah mengisi lengkap DRH nggih Bu. Untuk upload semua berkas telah mengisi lengkap DRH. Betul. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi surat-surat semua, sudah ngurus ya, baru diupload. Terus keterangannya itu diisikan di DRH, seperti nomor, tanggal, dan sebagainya. Izin ada update status menjadi sudah menikah. Update status menjadi sudah menikah. Saat mendaftar belum. Berkas yang diupload saat pendaftaran awal dulu, dan saat pemberkasan, beda. Apa tidak masalah? Tidak masalah ya. Karena kan kondisi sekarang sudah menikah. Kalau diupload
atau ditulis data yang terdahulu, nanti suami atau istri Bapak Ibu tidak akan terrecord. Karena itu nyambungnya nanti ke tunjangan gitu. Nanti Bapak Ibu dianggap single terus ya. Itu lanjut. Untuk pas foto tidak boleh berkacamata. Betul. Tidak boleh berkacamata. Sementara dilepas dulu kacamatanya. Biar cantik atau ganteng gitu. Lanjut. Untuk pernyataan mengabdi 10 tahun ketika sudah mendaftar sudah diupload. Apa perlu buat yang baru? Upload yang baru aja. Upload yang terbaru, nggih. Upload yang terbaru sesuai dengan format yang akan kami share nanti. Gitu. Oke, Bapak Ibu, rekan semuanya. Lanjut, apa perlu melegalisir ijazah? Tidak, nggih. Karena yang harus diupload di SSCSN adalah semuanya data asli. Data asli ya, mohon dicatat. Bukan fotokopi atau fotokopi yang dilegalisir, tapi data asli. Lanjut, fasilitasi surat-surat kesehatan. Itu sudah 1 set di RS Saleh. Jadi cukup 1 hari karena terbentur jarak juga. Oke, nanti akan kami fasilitasi. Kalau misalnya pengen yang jadi 1, monggo. Nanti akan dijadwalkan oleh pihak rumah sakit. Mohon maaf, di akun SSCN ada keterangan data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Mohon izin maksudnya gimana? Apakah jika mengerjakan nyicil dan klik selanjutnya akan otomatis tersimpan? Atau bagaimana nggih, Bu? Nanti monggo ngapunten ya, dicoba aja ya, karena kita juga enggak tahu ya, karena itu kan sistem bukan kami yang membuat. Jadi sistem itu adalah dari Panselnas, dari BKN. Jadi mungkin dicoba dulu ya, mungkin ada nanti salah satu yang coba, mungkin jangan ngisi banyak-banyak dulu, mungkin ya ngisi nama beberapa poin, mungkin 1 atau 2 poin dulu, nanti mungkin kalau misalkan logout gitu terus kemudian masuk lagi, login lagi apakah tersimpan atau tidak, atau mungkin harus diklik apa, silahkan nanti itu dicoba ya, nanti bisa sharing aja nanti rekan-rekan di sini nanti yang sudah coba silahkan saling sharing aja, karena kami juga nggak tahu, kami juga nggak bisa nyoba ya, karena pengisian itu hanya ada di sisi pelamar, kami nggak bisa mencoba untuk ngentrikan juga nggak bisa. Jadi silakan dicoba dulu aja. Kalau misalkan memang ternyata tidak bisa mencicil, mungkin ya untuk ngisinya nggak bisa nyicil ya, mungkin harus satu kaligus. Tapi setahu kami kemarin pengalaman dari rekan-rekan yang P3K non guru dan guru itu bisa nyicil. Dan nanti coba dulu aja. Kami juga nggak tahu nanti ada tombol apa di situ, ada tombol simpan atau tombol apa. Saya juga nggak paham. Silakan coba dulu aja. Itu aja. Makasih pemirsa. Lanjut. Apabila sudah mengisi form sukat jasmani dan rohani di RSUD, maksudnya ini Google Form ya, apa masih menunggu jadwal lagi? Nanti terkait teknis untuk ini mungkin kita jelaskan lagi ya. Ini ngapunten, kita batasi sampai terakhir ini pertanyaannya. Siapa yang terakhir ini? Pertanyaan Hanif Ramadan ini ya, terakhir ya. Setelah itu mungkin kita fokus untuk menyampaikan terkait yang pengurusan surat keterangan sehat rohani ya. Ya, lanjut aja dulu deh, Ki. Skip dulu aja yang itu. Lanjut, Bu. Lanjut, apabila KTP masih belum kawin, sedangkan sekarang sudah menikah, bagaimana nggih, Bu? Monggo diisi datanya sesuai dengan kondisi sekarang ya. Nah, kalau misalnya KTP-nya belum kawin, monggo bisa disesuaikan, kan masih ada waktu ya. Gitu. Kecapil. Sekarang kan kepengurusan KTP, KK, dan lain-lain sudah agak cepat ya. Jadi, data Bapak Ibu matching antara yang
kenyataan dengan datanya, seperti itu. Lanjut, syarat-syarat yang ditulis tangan apa? Syarat-syarat itu ditulis tangan apa diketik? Oh, pernyataan 5 poin dan sebagainya maksudnya ya. Nanti akan ada formatnya, terus Bapak Ibu isi dengan tulisan tangan untuk data dirinya. Lanjut, akreditasi SD sampai SMA. Ini sudah dijelaskan ya tadi. Oh, internetnya delay. Akreditasi sudah ada contohnya ya di DRH. Nanti akan kami share juga. Terus, kalau waktu pendaftaran transkrip nilai yang di-scan itu fotokopi, apa bisa diupload ulang? Bisa. Diupload ulang yang asli, nggih. Lanjut, masih bekerja di instansi pemerintah sebagai tenaga kontrak. Mulai kapan, nggih, saya harus resign? Prabu, nanti dijelaskan ya. Harus resignnya kapan. Lanjut, saat pendaftaran sudah upload. Surat keterangan yang dulu saat pendaftaran sudah upload, yang tidak perlu diperbarui hanya surat lamaran saja ya Bu. Betul, surat lamarannya saja. Untuk surat keterangan 5 poin, 10 tahun tidak pindah, itu nanti akan diupload lagi, menunggu format yang kami akan share. Lanjut, pernyataan 10 poin menggunakan tanggal hari terbaru apa mengikuti tanggal pertama kali buat akun. Tanggal terbaru ya, itu. Tanggal hari ini boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya sudah habis Bu Mirza untuk pertanyaan di kolom chat. Monggo kami kembalikan lagi ke Ibu Mirza. Oke, terima kasih ya Mbak Iki ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang intinya ketentuan-ketentuan terkait tadi yang ada yang bertanya terkait harus 5 parameter, 6 parameter segala itu kami menyerahkan sepenuhnya ke instansi yang mengeluarkan ya. Jadi misalkan dari rumah sakit atau puskesmas tersebut mensyaratkan sekian, atau mungkin misalkan ditanya, mau yang berapa parameter, ya terserah sudah. Intinya kami hanya meminta surat keterangan bebas narkoba, itu aja. Kemudian terkait dokumen-dokumen yang memang tidak diminta, itu sementara tidak tidak menjadi prioritas utama dulu ya. Jadi misalkan KTP, tadi ada yang KTP-nya belum diperbarui, misalkan statusnya dan sebagainya, itu kan KTP nggak dilampirkan kan ya. KTP kan tidak dilampirkan di sini. Untuk pengurusan itu tidak dilampirkan. Jadi sementara sudah fokus kepada dokumen-dokumen yang memang harus dilampirkan, wajib dilampirkan. Terkait pengurusan KTP-nya memang harus segera untuk diurusi juga gitu ya, tapi tetap mungkin bisa sambil jalan dua-duanya, atau mungkin kalau misalkan memang kesulitan ya silakan diutamakan dulu persyaratan yang menjadi persyaratan wajib untuk pemberkasan NIP ini dulu gitu ya. Jadi misalkan tadi ada yang tanya sekarang sudah menikah, yang kemarin belum dan sebagainya, silakan mengikuti yang kondisi sekarang gitu ya. Kalaupun misalkan nanti ketika sekarang sudah ngentri, misalkan sudah klik akhiri DRH, kemudian jenengan menikah, ya sudah gitu loh, nggak usah bingung, karena ini untuk pengurusan NIP gitu ya. Ini untuk keperluan pengurusan NIP. Nanti untuk pengurusan pengajuan tunjangan istri, tunjangan anak, itu nanti akan ada sendiri setelah jenengan semua mendapatkan SK CPNS ya. Ini fokus kembali lagi, ini adalah untuk pengurusan NIP dulu gitu ya. Jadi untuk lain-lain yang memang tadi kondisional nggak bisa sekarang mungkin ya. Jadi nanti jangan khawatir, nanti akan bisa diupdate lagi datanya nanti setelah CPNS ya. Termasuk tadi ada yang mungkin alamatnya pindah gitu ya. Sekarang di mana nanti pindah KTP atau pindah domisili, nanti akan ada updating data lagi nanti setelah CPNS. Jadi intinya fokus untuk pengurusan NIP sesuai dengan poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Jadi itu aja yang mungkin harus diperhatikan. Kemudian untuk pengurusan ini mohon tepat waktu ya, karena nanti satu orang saja yang mungkin terkendala bermasalah nanti akan mengakibatkan rekan-rekannya yang lain akan terhambat juga untuk penerbitan NIP-nya. Ini satu paket gitu ya. Dengan semua di sini ada 109, ya 109 nanti harus NIP-nya bisa bareng gitu ya. Jadi mohon untuk bantuannya bisa saling sharing informasi gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika
tes atau seleksi CPNS mungkin bersaing ya, dengan semua di sini berkompetisi untuk bisa memperebutkan formasi. Namun untuk sekarang jenengan semua di sini adalah rekan satu angkatan CPNS, mohon untuk bisa saling koordinasi, mungkin saling sharing informasi agar rekan-rekan ini bisa menyelesaikan semua dokumen-dokumen persyaratannya itu tadi dengan tepat waktu gitu ya. Jadi misalkan ada yang mungkin bekerja di lab atau mungkin untuk pengurusan surat keterangan di pasar narkoba, bisa bantu rekan yang lain, dokter dan sebagainya, bisa saling membantu, menginformasikan seperti itu. Kemudian untuk TMT ya, TMT. Setelah jenengan semua di sini nanti akan mengupload semua kelengkapan dokumen sampai dengan batas tanggal 18 Januari. Nanti setelah itu adalah tugas kami untuk memverifikasi ulang hasil upload yang sudah jenengan lakukan tadi, apakah dokumen sudah sesuai atau perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi kami diberikan waktu sampai dengan tanggal 20, insya Allah, 20 Februari untuk memverifikasi sebelum kami sampaikan usulannya kepada BKN. Jadi setelah jenengan semua selesai mengupload semuanya lengkap, itu bukan berarti langsung turun NIP gitu ya. Masih ada verifikasi dari kami. Setelah verifikasi dari kami selesai, baru kami ajukan ke BKN. Nah, di BKN nanti akan ada verifikasi ulang lagi, gitu ya. Jadi masih ada tahapan selanjutnya. Nah, ini memerlukan proses yang kami tidak bisa memastikan secara tepat gitu ya untuk kapan MTCPNS-nya. Namun kami perkirakan ini paling cepat per 1 Maret insya Allah ya. Kalau misalkan lancar semuanya ya, itu per 1 Maret insya Allah sudah bisa untuk mendapatkan NIP-nya. Namun itu semua juga tergantung dari kelengkapan jenengan semua. Jadi misalkan selama verifikasi ternyata masih ada dokumen-dokumen yang belum lengkap atau belum diperbarui, itu juga akan memperpanjang proses verifikasinya. Gitu. Nanti satu orang aja bermasalah, nanti juga akan berpengaruh terhadap rekan-rekannya yang lain. Gitu ya. Jadi kalau paling cepat ya, kami sampaikan paling cepat, ini perkiraan saja, itu Maret gitu ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan mungkin sekedar referensi saja, tapi bukan berarti ini kami menjanjikan harus 1 Maret ya. Nah, punten tadi sudah saya sampaikan bahwa ini proses tahapannya masih agak panjang ya. Maksudnya masih ada 2 tahapan lagi gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan harus 1 Maret tidak, tapi mudah-mudahan bisa paling cepat per 1 Maret itu aja. Dan yang terakhir ya, segala dokumen-dokumen yang tadi kayak ada yang tanya legalisiran ijazah SD, SMP, SMA itu di kami sudah menggunakan paperless ya. Jadi segala dokumen-dokumen itu tadi mohon untuk di-scan saja, tidak perlu dilegalisir. Scan dokumen asli. Jadi setelah mungkin nanti pemberkasan ini selesai semua, dokumennya lengkap semua, kemudian sambil menunggu penerbitan NIP, silahkan kalau misalkan mau melakukan scanning dokumen terkait ijazah-ijazah mulai SD, SMP, SMA, KTP, KK terbaru dan sebagainya, silahkan gitu ya. Jadi kami tidak meminta berkas atau dokumen fisiknya, namun silakan dipersiapkan untuk scan dokumennya aja. Dan yang terakhir mungkin mohon untuk tetap waspada ya terhadap oknum-oknum mungkin yang mengatasnamakan kami ataupun pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu agar jenengan bisa lancar proses NIP-nya dan sebagainya. Itu termasuk penipuan ya. Jadi intinya apa yang sudah saya sampaikan itu merupakan prosedur resminya. Jadi ketika ada informasi-informasi di luar ini yang menjanjikan suatu hal untuk memperlancar dengan imbalan dan sebagainya, itu adalah penipuan dan itu di luar kami ya. Jadi mohon untuk waspada, segala informasi akan kami sampaikan secara resmi baik melalui media sosial yang kami punya ataupun di website dan juga di grup ya, di grup Telegram. Jadi kalaupun misalkan nanti mendapatkan telepon misalkan yang mengatasnamakan kami, mohon untuk dicek dulu ya kebenarannya, apakah itu benar-benar dari kami atau bukan gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ada lagi lupa saya terkait surat keterangan sehat
rohani ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, kalau misalkan memang melalui RSUD Dr. Muhammad Saleh, kami mendapatkan informasi bahwa untuk pengurusannya itu tidak bisa satu hari jadi ya. Eh, Kalau berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin ini akan ada dua kali harus datang ke RSUD. Jadi yang pertama adalah tes psiko ya, tes psiko, tes tulis. Kemudian yang selanjutnya akan ada wawancara seperti itu. Jadi nanti jadwalnya mungkin untuk tes psikonya bisa dijadwalkan mungkin dalam 1 hari atau 2 hari mungkin bisa selesai kalau misalkan hanya sedikit. Nanti baru lanjut tes wawancaranya itu nanti akan dijadwalkan tersendiri. Gitu. Jadi mungkin akan ada 2 kali kedatangan ke RSUD. Kalau misalkan memang rekan-rekan nanti akan melaksanakan tes kesehatan rohaninya di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Itu aja mungkin gambarannya. Yang intinya kami mohon untuk segera mengisi form yang akan kami share nanti dan contoh-contoh pengisian surat keterangan atau surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan kesanggupan mengabdi akan kami share nanti di grup. Jadi tahu gimana sih maksudnya, ditulis tangan ya apa tulis tangan semua atau gimana, nanti akan kami share contohnya. Itu aja mungkin. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan ya. Dan nanti lancar semuanya sampai bisa diterbitkan dengan NIP sesuai dengan tepat waktu. Dan jika ada informasi atau mungkin yang penjelasan yang kurang mungkin bisa nanti tanya di grup ya. Mohon untuk tidak japri ya, kecuali mungkin untuk hal-hal tertentu yang sangat privasi ya. Mohon untuk bisa ditanyakan di grup aja biar saling tahu rekan-rekannya, biar nggak bolak-balik tanya. Karena kami juga sering menjawab itu pertanyaannya sama, tapi rekan-rekan ini tanyanya japri satu-satu yang nanya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan satu, silahkan disampaikan di grup biar nanti yang lainnya juga menyimak, dan mohon untuk yang lain menyimak, jangan menanyakan hal yang sama, ngapunten. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin terakhir tutup dari Mbak Eki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya pemirsa selaku analis kepegawaian muda pada BKPSDM Kota Probolinggo yang nantinya akan mengawal semua dalam proses pemberkasan rekan-rekan CPNS Formasi 2021. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga proses rekan-rekan dalam pengurusan berkas-berkas penting yang tadi sudah dijelaskan dan akan segera diupload di SSYSN maksimal paling lambat tanggal 17 Januari ya 2022. Mohon diperhatikan tanggal 17 Januari 2022 adalah batas akhir rekan-rekan semuanya untuk mengakhiri DRH. Karena nantinya proses pemberkasan ini berjalan dengan lancar. Itu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.